atau SKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan menjadi keluarga besar Fakultas MIPA. Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih pada senior saya nih, Mas Sukardi, ini luar biasa menjadi panutan kita gitu. Beliau yang menyediakan tempat, waktu, dan juga semua fasilitas yang selalu kita butuhkan di setiap tahun. Yang saya banggakan juga Mas Ketua kami Agama, Mas Oscar, itu juga luar biasa. Dan tentu juga para senior, Prof. Maizar ini kayaknya nggak pernah berubah tiap tahun ketemu ya segini. Semangatnya masih sama gitu. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pada kesempatan ini mungkin perlu ya saya cerita mengenai cerita kampus ya. Saya perlu ya, wajib. Karena kan mungkin udah berubah. Saya kalau dengerin diskusi itu kayaknya sih nggak gitu. Diskusinya udah kemana-mana, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Baik, kita di dunia pendidikan itu sekarang menghadapi masa-masa sulit sebetulnya. Dari dulu kayaknya kita sulit sih. Nggak hanya kali ini. Jadi salah satunya adalah, mungkin saya agak keluar gitu, anggaran pendidikan 20% APBN itu sebetulnya itu seluruhnya ternyata, termasuk gaji, termasuk kedinasan, termasuk itu. Sehingga yang masuk ke perguruan tinggi kalau hitungan teman-teman sekitar 2% sebetulnya. Jadi memang nggak besar. Artinya yang untuk operasional. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, sekarang kampus-kampus negeri didorong untuk menjadi PTN ber-BH. PTN BH, ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah itu, nah konsekuensinya adalah ya seperti swasta. Nah kondisi di UGM khususnya di MIPA saat ini, dosen dan tenaga pendidikan kita itu sudah swasta, tidak digaji oleh negara. Sehingga ya ini fase-fase di mana kita mengalami kesulitan. Kalau yang swasta sekalian mah nggak apa-apa. Kita itu mau swasta betul nggak bisa, negeri betul nggak ada. Jadi posisinya tuh tidak dilepas. Jadi misalnya dilepas liar gitu malah mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi kita tetap dibiarkan mencari dana tambahan, tetapi aturannya, regulasinya sangat ketat gitu. Nah ini yang membuat kita juga akan mengalami kesulitan. Baik, ini keluhan. Tapi dari kontribusi teman-teman alumni, saya kira kita sekarang sudah mulai berbenah. Pembenahan pertama adalah merubah mindset sekarang. Dulu dosen yang modelnya kayak mahasiswa, ini dulu juga model kupu-kupu ini, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi dulu banyak dosen yang tugasnya itu hanya kuliah pulang, sehingga enggak tadi banyak aktivitas dia. Iya. Nah kita rubah dulu mindsetnya, sehingga sekarang kalau di MIPA aku sendiri, MIPA itu kata monetisasi itu udah kedengaran tiap hari itu. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu nggak monetisasi? Monetisasi itu pokoknya merubah semua kegiatan, barang, jasa, semua jadi cuan gitu. Namanya monetisasi, gitu ya, monetisasi. Dan di titik terakhir ini, kita tahun ini alhamdulillah mulai dipercaya. Jadi sebenarnya sejak 2022 ketika kami di fakultas, paradigmanya dirubah dulu, infrastruktur dibenahi. Dan alhamdulillah sejak 2022 itu, ini dari Pak Fajar nih, Wakil Dekan Kerjasama, itu membereskan semuanya, dan industri sekarang udah masuk Bapak Ibu. Nah, industri udah masuk.
Dengan industri masuk itu pelan-pelan 2022, 2023 naik 2 kali lipat, 2024 mudah-mudahan naik lagi gitu ya. Kita dipercaya intinya, kita dipercaya. Jadi sekarang itu jualan keahlian teman-teman dosen itu udah laku, ya, udah laku. Ya, yang bisa apa saja dijual, pokoknya jual, bisa apa saja dijual. Salah satu contohnya adalah teman-teman yang mungkin ada sebagian sini yang di perusahaan minyak ya, ada nggak yang masih aktif? Artinya saya sebutkan uang aja biar mudah membayangkan. Jadi Fakultas MIPA itu untuk setiap tahun itu menerima mahasiswa yang tanpa membayar itu Bu, itu hampir 20%. Nggak bayar sama sekali. Dan belum tentu itu dapat uang dari pemerintah KIP. Karena tidak semua yang mengajukan KIP itu lolos. Sehingga bayang ya, nggak bayar loh, udah di MIPA sing keren nggak bayar, itu udah luar biasa. Terus yang bayar penuh itu ya hanya sekitar 10 jutaan per semester. Itu hanya 35%. Sisanya tengah-tengah ya, tengah-tengah gitu. Jadi kalau dihitung nggak banyak uangnya gitu, nggak banyak. Tapi tetap disyukurilah. Karena itu kewajiban kita untuk meloloskan bagi yang nilainya masuk tetapi tidak punya uang, tetap harus lolos. Dan konsep UGM adalah tidak menerima berdasarkan punya uang atau tidak. Ini yang penting. Jadi nanti kawan-kawan semuanya di grup di mana-mana, masuk UGM, tutup mata, pokoknya nanti masuk dulu gitu. Jadi jangan khawatir. Ya, singkat cerita, rencana anggaran kita tuh setahun tuh hanya sekitar 60-an miliar Bapak Ibu. Menggerakkan sekitar 4.000 orang, itu kecil ya. Mas Karti hanya menggerakkan mungkin nggak sampai 10 orang, udah lebih dari itu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, tahun-tahun ini alhamdulillah kita mulai dipercaya dari industri yang langganan itu mungkin sekitar 20-an miliar. Alhamdulillah juga tahun ini kita dapat pekerjaan dari salah satu kementerian masuk 45 miliar. Udah berapa tadi? Udah 60-an, 65 ya. Mei ini insya Allah akan masuk lagi pekerjaan sekitar 6 juta US dollar, sekitar 95 miliar. Ini mengapa bisa masuk? Karena kami sekarang membuat transformasi. Nah, transformasinya itu adalah transformasi dari tadinya teman-teman dosen itu sebagai objek, sekarang menjadi subjek. Itu bermakna bahwa yang tadinya teman-teman dosen itu masih banyak yang ingat tanggal 1 itu gajian, dirubah menjadi tanggal 1 itu udah lupa gitu. Karena gajiannya itu anytime gitu. Pertama aja yang dilakukan itu yang dilakukan. Dan dalam pekerjaan-pekerjaan ini selalu melibatkan mahasiswa. Saat ini aja setiap semester kita melibatkan sekitar 80 mahasiswa digaji Bapak Ibu, ada yang 3 juta sampai 15 juta per bulan. Jadi memang kerja profesional, dan akhirnya teman-teman mahasiswa yang terlibat itu bisa langsung diserap. Mungkin zamannya Mas Ma'ruf belum ada kan? Belum ada. Sekarang, nah ini kondisi di kampus seperti itu. Seperti itu. Jadi siapa berani maju, saya nggak berani ya udah gitu aja gitu. Nah ini kalau cerita uang, kira-kira peredaran di Fakultas MIPA udah lumayan lah gitu. Udah lumayan Bapak Ibu. Artinya yang tadinya orang itu kalau mesin itu apa tidak gerak kan, sendi-sendinya kan diam itu kan, gerakan semua, sehingga yang tadinya tidak aktif sekarang jadi aktif, termasuk mahasiswa. Perlu cerita lagi nggak? Jadi kita harus bangga itu maksudnya tuh. Kita harus bangga. Siapa tahu nanti setelah kemudian hari teman-teman ini nanti bisa kerjasama dengan fakultas. Karena ini peluang sangat besar sekali. Jadi kami itu kalau nggak mengukur diri, sebetulnya semua pekerjaan jadi tarik ke kampus sekarang itu. Bisa ditarik ke kampus. Nah, tadi metode monetisasinya yang penting.
Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, mungkin zamannya Mas Alfian belum ada juga program ini. Jadi di MIPA itu kan banyak program studi, ada ilmu komputer yang paling laris, ada program studi Elin yang setengah laris, ada program studi yang tidak laris sama sekali. Apa program studi ya Mas? Ya, ini sebetulnya karena literasi di masyarakat memang belum terbentuk. Nah ternyata untuk memperbaiki literasi tentang fisika itu baik atau tidak itu dengan cara ceramah itu nggak masuk di kepala kita masing-masing. Yang kita lakukan adalah dengan cara ya apa kalau istilahnya Pak Pacar kan beliau yang ngurus itu. Taman Lintar. Taman Lintar. Caranya adalah ya melompat gitu loh. Jadi perbaikannya tidak gradual tapi melompat. Caranya bagaimana? Nah kami dengan Pak Pacar bolak-balik ke Taiwan misalnya gitu, kemudian ke Jepang. Insya Allah nanti mulai September ini kita akan mengirim mahasiswa fisika satu angkatan itu 30 orang itu ke Taiwan double degree dan langsung kerja di sana kalau udah ini baru cerita ya. Detik-detik ini mereka itu sedang belajar bahasa Mandarin, ditutor langsung dan hampir tiap hari karena nanti minggu ketiga Mei ini wawancara udah pakai bahasa Mandarin. Jadi dengan double degree itu nanti mahasiswa yang ikut akan mendapat dua ijazah UGM dan ijazah dari Taiwan karena ini memang double degree. Kemudian karena di sana dibiayai oleh konsorsium perusahaan semikonduktor, kita tahu sendiri ya, ini Mas Arif tuh wah tiap tahun promosi Taiwan tentang TMNC nya. Nah ini mahasiswa kita nanti akan langsung bekerja di sana, kerja minimal 2 tahun. Saya berharap dengan 2 tahun itu mereka udah berubah itu mindsetnya, berubah apa namanya kinerjanya, berubah mentalnya, sehingga harapannya nanti 2 tahun bisa perpanjang 2 tahun lagi dia udah punya karpet merah itu kemana-mana, bisa pindah ke Eropa, bisa pindah gitu. Itu belum apa-apa Bapak Ibu, kita yang ke ISO ya, ISO juga sekitar 20-an. Ya jadi ada program-program yang memanjakan orang fisika sekarang. Yang tadinya terbelakang nanti akan paling depan. Maka begitu, karena yang ilmu komputer udah nggak butuh lagi. Wah aku nggak butuh. Dan nggak ada mahasiswa ilmu komputer yang mau daftar. Yang daftar mahasiswa fisika karena terpaksa. Nah kemudian ada program lagi Bapak Ibu. Kalau nanti ada cucu, ada menantu, cucu, saudara mau masuk MIPA, wah senang sekali kami. Kasih catatan aja lah. Kami punya program dengan Jepang, kita punya kerjasama dengan 700 perusahaan di Jepang. Jadi nanti semester mahasiswa 1 jurusannya apa saja bisa mengikuti seleksi setelah masuk semester 3 kalau mau kerja. Dan nanti kalau udah lolos di seleksi pertama dia harus memenuhi bahasa Jepangnya sampai minimal level N3. Level N3 masuk langsung lapor ke kantor karena kamu punya Japan Career Center itu di lantai 3, punya Taiwan Center di lantai 3 juga, saking luasnya gitu. Ini tanggung jawabnya Pak Fajar semua ini. Jadi di situ nanti kita harapkan setahun kita bisa ngirim 200 lulusan kita ke Jepang di pekerjaan profesional sebagai expert. Dan harapannya 2 tahun berikutnya mereka udah punya karpet merah menyebar ke seluruh dunia, menjadi orang-orang top dan semua menjadi keluarga kita. Nah nanti kita harapkan nanti, wah saya bayangkan Karinda tuh bikin apa namanya peneduh nanti di sebelah sana itu karena penuh gitu. Mudah-mudahan. Nah ini kira-kira sedikit program yang sedang kita rintis dan mohon dukungan dari
kami Agama. Kita sangat disupport oleh kami Agama. Oh nanti yang kemarin yang advisory board dihidupkan lagi mas. Kami sangat rindu dengan bukan sanjungan tetapi justru kritikan yang pedas-pedas gitu. Karena apa? Karena perubahan kurikulum itu setiap 5 tahun, perubahan teknologi setiap 1 tahun, jadi nggak ngejar. Nah ini harus dirubah. Caranya adalah dengan cara masukan dari teman-teman di lapangan. Gitu. Monggo bisa langsung ke saya, Mas, mata kuliah aku buang aja itu nggak laku lagi misalnya gitu. Itu sangat senang gitu. Dengan alasan-alasannya. Ya, sehingga kita saat ini kita sedang berjuang juga untuk, jadi kita tuh bukan sekedar menyelenggarakan pendidikan seperti tempat kursus meluluskan orang, tetapi kita juga punya tugas selain tadi memastikan yang kuliah di MIPA itu punya pekerjaan yang layak dan punya karir yang sangat bagus, tetapi kita juga punya tugas untuk membangun reputasi. Dan alhamdulillah UGM juga nggak kalah-kalah amat lah dengan Gunadarma lah gitu ya. Ada Gunadarma juga di sini. Maaf. Ya nggak kalah-kalah amat. Tapi masih menang lah gitu. Saya tahu itu. Ya dengan Bu Dulur ya masih selevel lah gitu. Ya, jadi reputasi. Jadi kami punya target ada employability itu terkait dengan apa namanya jaminan. Terus pokoknya kalau nggak lulus dari MIPA nggak dapat kerjaan, lapor saya gitu. Tak kasih kerjaan. Tapi nggak janji dibayar gitu. Jadi gitu. Gitu. Pak, saya lulus belum dapat kerjaan, kita kasih kerjaan. Kan nyari kerja kan. Ya, yang ketiga kita juga pengen berperan menyelesaikan masalah bangsa. Sekarang ini masalah bangsa itu luar biasa banyak dan kita jujur aja kalau sering disinggung oleh banyak teman-teman alumni di grup itu, saya akhir-akhir jarang komentar, kan dikritik terus isinya itu. menunggu kiprah alumni MIPA. Waduh, ini juga itu. Sehingga kita harus berpikir bagaimana masalah bangsa ini bisa kita bantu lah gitu ya, kita bantu. Mungkin nggak semuanya ya, nggak semuanya, tapi kita akan mengusahakan. Kemudian juga yang terakhir, kita cita-cita berikutnya yang di Fakultas itu adalah kesejahteraan Bapak Ibu. Kesejahteraan itu bukan karena gajinya besar, penghasilannya besar, tapi juga karena environment-nya juga nyaman. Environment-nya nyaman, kekeluargaannya jangan bagus gitu. Nggak tahu kalau Anda merasakan belum nyaman ya? Belum nyaman? Belum? Kurang. Tapi kalau kamu pulang ke kampus sekarang udah nyaman. Minimal udah ada 6 vending mesin. Jadi pas di lantai berapa? 2 ya? Lantai 2 haus ngelak gitu tinggal pakai QR gitu udah langsung. Ada yang keluar kopi, pilihannya apa gitu. Tapi bayar gitu. Tapi kan lumayan. Oke, banyak yang nanti kita ceritakan. Mudah-mudahan kita juga nanti sekitar bulan Juni-Juli ya, kalau nggak clear Juni akhir, mudah-mudahan kita juga akan mengadakan acara melanjutkan pertemuan yang sebelumnya Mas. Ternyata waktu itu kita ada sekitar 80 orang CEO level alumni MIPA sudah kita kumpulkan. Ini akan menjadi semacam modal bagi Fakultas MIPA untuk lebih melompat lagi gitu. Jadi peran dari para teman-teman yang nanti yang sudah pernah kita kumpulkan, jangan hanya berkumpul sekali saja kemudian itu baik-baik, tapi nanti akan kita tindak lanjuti dan kita harapkan nanti bulan Juni tahun ini kita akan undang lagi Bapak Ibu di salah satu hotel yang hotelnya nanti baru ditentukan. Nah, saya kira itu yang, atau ada pertanyaan? Dosen itu ciri khasnya ya, kalau nggak di stop nggak berhenti. Makanya Mas Nur Kaulis itu nggak jadi dosen,
ngomongnya yang penting-penting saja gitu. Apa namanya, diam itu adalah emas. Nah kalau kita enggak mau mencari makannya dari situ. Oke, saya kira itu, mudah-mudahan ada nggak Ya, Bapak? izin Pak Kuat sekalian aja karena sesi berikutnya itu adalah curhatan MIPA. Nah, Pak Kuat kebetulan udah, udah membuka curhatan pertama dari Pak Kuat seperti itu. Nah, kita membuka kesempatan untuk hadirin semua yang memiliki pandangan, opini, cerita, kisah nostalgia, atau jangan-jangan ada cinlok nih di MIPA, bebas pokoknya. Yang ada kesempatan, yang ada kenangan-kenangan seperti itu bisa untuk diceritakan. Mungkin dari jadi gini, salah satu yang terjadi sekarang ya. Oke. Selama ini sulit lulusan MIPA itu dapat jodoh orang kedokteran. Ada, tapi dikit. Kenapa? Iya, MIPA. Saya nggak berani mas, saya di kampus sebelah dulu. Bergurunya di kampus sebelah. Turun grade. Kalau Bapak Ibu nanti datang ke kampus, pagarnya udah dihilangin semua Bapak Ibu. Nah itu nanti bisa main-main, gaya-gayanya masuk ke kedokteran, padahal itu perbatasan kan itu. Dengan farmasi juga terbuka Pak, nggak ada pagar lagi sekarang. Nah, jadi itu nanti akan kita harapkan banyak perjodohan di antar fakultas gitu ya. Oh tahunnya orang MIPA itu ya di MIPA saja gitu. Enggak. Ini kabar terakhir.